Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Visi saya sebagai seorang guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Sijunjung adalah mewujudkan layanan bimbingan dan konseling yang menyenangkan bagi murid. Sebelum membuat bagja dan menentukan prakarsa perubahan, maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan atap, awal, tantangan, aksi, dan pelajaran atau perubahan. Awal atau aset yang sudah dimiliki oleh saya sebagai seorang guru penggerak adalah sudah memiliki atau sudah adanya jadwal tetap layanan bimbingan dan konseling di sekolah saya. Tantangan untuk mewujudkan atau membuat visi ini yaitu masih ada murid yang takut atau tidak bersedia dengan sukarela datang ke ruangan bimbingan dan konseling. Dan aksi yang akan kita lakukan mengajak seluruh guru untuk mensosialisasikan manfaat dari layanan bimbingan dan konseling kepada seluruh murid. Perubahan atau pelajaran yang saya harapkan adalah murid dengan sukarela datang ke ruangan BK ketika mereka merasa membutuhkan layanan. Murid tidak hanya lagi direkomendasikan oleh guru atau orang tua saja untuk datang ke ruangan BK, tetapi dengan kesadaran sendiri mau berkunjung ke ruangan BK untuk mendapatkan layanan. Prakarsa perubahannya memberikan layanan BK yang disukai oleh murid. Sekarang kita membuat bagja ya. Kita mulai dari B, buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang timbul yaitu apa yang harus kita lakukan untuk menumbuhkan minat murid dalam menyukai layanan BK, bagaimana mewujudkan layanan BK yang membahagiakan bagi murid. Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, memberikan angket tentang layanan yang disukai oleh murid. Yang kedua, melibatkan murid untuk menceritakan pengalamannya selama mendapatkan layanan BK. Yang ketiga, berdiskusi dengan rekan sejawat tentang layanan BK yang menyenangkan. Dan yang keempat, membaca literatur tentang layanan BK yang menyenangkan bagi murid. Sehingga saya menjadi lebih paham lagi tentang layanan BK yang menyenangkan bagi murid. Selanjutnya kita masuk pada tahap A, ambil pelajaran. Pertanyaan yang timbul pada ambil pelajaran, yang pertama, apa pengalaman menyenangkan ketika saya mampu memberikan layanan yang disukai oleh murid? Aktivitas apa saja yang bisa saya lakukan untuk menghasilkan layanan BK yang disukai oleh murid? Keterampilan apa yang sudah saya miliki untuk memberikan layanan yang disukai oleh murid? Serta apa manfaat positif ketika murid menyukai layanan yang saya berikan? Tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi, yang pertama, mengenali potensi diri saya sehingga dapat memberikan layanan yang menyenangkan bagi murid. Yang kedua, hal apa saja yang harus saya miliki dalam memberikan layanan yang menyenangkan bagi murid. Dan yang ketiga, saya harus berdiskusi dengan teman untuk meningkatkan kemampuan saya. Sekarang kita masuk pada tahapan G, yaitu gali mimpi. Pertanyaan yang timbul pada tahapan ini, seperti apa apresiasi murid terhadap saya ketika mereka menyukai layanan yang saya berikan? Kemudian, bagaimana perasaan saya apabila murid dengan sukarela mau melakukan bimbingan dan konseling dengan saya? Dan apa yang penting dilakukan agar murid tetap mau dengan sukarela serta konsisten untuk mendapatkan layanan BK dari saya? Dan daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, menanyakan pendapat setiap murid yang menyukai layanan BK. Yang kedua, membuat visualisasi rancangan bersama murid tentang layanan yang mereka sukai. Sekarang kita sampai pada tahapan J, yaitu jabarkan rencana. Pertanyaan yang timbul pada tahapan ini,
Apa langkah-langkah untuk menciptakan atau mewujudkan layanan BK yang menyenangkan bagi murid? Bagaimana strategi agar layanan BK tetap menyenangkan bagi murid? Serta apa hal pertama yang harus atau dapat dilakukan untuk mewujudkan layanan BK yang menyenangkan? Tindakan penyelidikan untuk menjawab pertanyaan tadi, yang pertama, membuat langkah-langkah untuk mewujudkan rencana kegiatan. Yang kedua, memberikan umpan balik positif terhadap hal yang disampaikan oleh murid. Yang ketiga, menerapkan multimedia dalam proses layanan BK. Dan yang terakhir, membuat referensi atau alternatif kegiatan yang menyenangkan bagi murid dalam proses layanan BK. Nah, sekarang kita sampai pada tahapan terakhir, yaitu atur eksekusi. Pertanyaan yang timbul, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Apa saja peran dari masing-masing orang yang terlibat? Apa saja instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pelaksanaan kegiatan? Berapa lama dan kapan kita akan memulai mewujudkannya? Serta apa tindak lanjut jika kegiatan ini berhasil dilakukan? Maka daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi, yaitu menyusun kesepakatan untuk kegiatan dengan anggota yang terlibat, mengajak rekan guru untuk berkolaborasi, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan, meminta kepala sekolah menilai kegiatan yang telah saya lakukan, serta yang terakhir mengembangkan rencana tindak lanjut dari kegiatan yang telah dilakukan. Cukup sekian bakja dari saya, semoga prakarsa perubahan yang telah saya susun dapat mewujudkan visi yang telah saya rencanakan. Terima kasih, sampai jumpa, salam guru penggerak.